Assalamualaikum anak-anak kelas 10 Mas Al-Ma'arif Hidayatul Mubtadiin. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah masih Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Bu ingin bertanya, apa sih yang kalian pahami dari kata kekuasaan? Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Saya Bu. Iya, Riyandi, silakan. Menurut saya kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk memerintah orang lain. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Baik, Ibu jelaskan sedikit mengenai kekuasaan. Bahwa kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kekuasaan negara ialah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Terdapat beberapa teori mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Salah satunya menurut pendapat John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Kemudian, Montesquieu juga menambahkan mengenai pembagian kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk menegakkan hukum. Dan ketiga kekuasaan ini dikenal dengan istilah trias politika. Di Indonesia sendiri, konsep pembagian kekuasaan negara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. 3. Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk menjalankan peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan peradilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 4. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berfungsi meriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.